Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ahlan wa sahlan, ahlan bikum jami'an. Wa naltaqi maratan ukhra fi hadha ad-dars, yani al-lugha al-arabiyyah. Wa insyaallah fi hadha al-mawdu' natakallam an anwa'il af'al بالنسبة إلى احتياجه إلى المفعول به. إذن على طول نحن نتكلم مباشرة في هذا الدرس. الفعل ينقسم إلى قسمين نظرا إلى احتياج هذا الفعل إلى المفعول، يعني اللازم والمتعدي. الفعل اللازم والفعل المتعدي. Selamat datang di channel kita Bahasa Arab STI Al-Amar. Belajar bahasa Arab. Hari ini kita akan bahas tentang macam-macam fiil ditinjau dari kebutuhannya kepada maf'ul. Baiklah, kita lanjut. Yang kita bahas adalah tentang fiil dalam kondisi tertentu. Ternyata terbagi ada dua. Ada fiil itu membutuhkan objek atau maf'ul, dan ada fiil yang tidak membutuhkan maf'ul atau objek. Ini kita lihat dengan beberapa contoh. Jadi pembagian fiil ditinjau dari segi maf'ul atau objek itu ada dua, lazim dan muta'addi. Untuk membedakannya kita lihat dulu adalah contoh dari lazim. Kita lihat seperti dhahaba Muhammadun, jalasa Aliyun, farihat Fatimatu. Dhahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Jalasa Aliyun, Ali telah duduk. Farihat Fatimatu, Fatimah telah bersenang hati. Ketiga contoh ini kita lihat ternyata susunannya fi'iliyah, fi'il dan fa'il saja. Tidak ada maf'ulnya, tidak ada objeknya. Dhahaba telah pergi, Muhammad yaitu Muhammad. Muhammad telah pergi, itu sudah sempurna kalimatnya. Jalasa Aliyun, Ali telah duduk. Farihat Fatimatu, Fatimah telah bersenang hati. Itu sudah sempurna. Nah, fi'il dhahaba, jalasa dan farihat itu dikenal dengan kaidah nahwiyah, yaitu fi'il lazim. Lihat di sebelah kiri, fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul atau tidak membutuhkan objek, ya lazim. Polanya adalah fi'il lazim itu adalah ada fi'il, kemudian ada fa'il, dan sudah sempurna dari segi makna, tidak membutuhkan maf'ul. Seperti qoma Zaidun, Zaid telah berdiri, atau yakumu Zaidun, Zaid sedang berdiri. Itu sudah sempurna, tidak butuh lagi kepada maf'ul. Itu disebut dengan fi'il lazim. Ini polanya demikian, fi'il dan fa'il saja. Sedangkan muta'addi itu fi'il yang membutuhkan maf'ul, atau dia butuh ke objek. Contoh 456 yang di samping, qara'a Muhammadun al-Qur'ana, telah membaca Mahmud Al-Quran, atau Mahmud telah membaca Al-Quran. Jadi qara'a itu fi'il, Mahmud fa'il, Al-Quran maf'ul bihi, objeknya. Yang kedua, Soeharto yaktubu risalah, Soeharto sedang menulis surat. Soeharto yaktubu fi'il, ar-risalah maf'ul atau objek dibutuhkan. Kemudian yang berikutnya, tanalu Aisyah al-hadaya, Aisyah sedang mendapatkan telah mendapatkan hadiah. Maka
ini fi'il tanalu, membutuhkan maf'ul yaitu hadaya. Dari 3 contoh ini, qara'a, kemudian yaktubu dan tanalu, ketiga fi'il disebut dengan fi'il muta'addi karena butuh terhadap objeknya. Polanya adalah fi'il, kemudian fa'il dan maf'ul bih. Predikat, subjek, predikat dan objek. Contoh kalimat ini, yaqra'u Zaidun Al-Qur'an. Zaid itu subjek, yaqra'u itu predikat atau fi'il, Al-Qur'ana adalah objek atau maf'ul bih. Pola ini disebut dengan fi'il muta'addi. Disebut fi'il muta'addinya itu yang mana? Yaqra'unya itu fi'il, dan fi'il yaqra'u itu adalah muta'addi, butuh kepada maf'ul bih. Kesimpulannya, kalau kita tulis dengan bahasa Arab, ma huwal fi'lul lazim, apa itu fi'il lazim? Al fi'lul lazim huwa al fi'lul ladzi yahtaj ilal maf'ul. Fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul, itu lazim. Ingat-ingat kalau untuk memudahkan, lazim berarti la itu tidak, berarti tidak membutuhkan gitu ya. Tidak membutuhkan lazim berarti tidak membutuhkan maf'ul bih. Sedangkan kebalikannya, yang muta'addi adalah ma huwa al-fi'l muta'addi. Al-fi'l muta'addi huwa al-fi'l ladzi yahtaj ila al-maf'ul. Fi'il yang membutuhkan maf'ul atau objek disebut dengan fi'il muta'addi. Demikian. Jadi kalau misalnya dalam bahasa Arab jumlah itu susunan kalimat, susunan statement terdiri dari jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, kalau kedua jumlah itu ada fi'il dan tulisan fi'il itu butuh kepada maf'ul apa tidak? Kalau kebutuh kepada maf'ul, maka dia disebut muta'addi. Kalau tidak membutuhkan maf'ul, fi'il tersebut disebut dengan fi'il lazim. Demikian untuk kali ini, singkat padat. Pertanyaan besar, kalau misalnya kalian bisa jawab, berarti sudah nyambung. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengetahui bahwa itu muta'addi dan lazim? Jawabannya tadi, kita tinjau apakah fi'il itu butuh kepada maf'ul atau tidak. Apakah fi'il itu butuh kepada objek apa tidak, gitu kan? Kalau butuh muta'addi, tidak butuh lazim. Betul, itu kaidahnya. Maksudnya secara teknis itu bagaimana cara mengetahuinya.